Siapa yang bisa mengirim seorang pria generasi kedua yang kaya ini ke biro? Dia mengendarai mobil jutaan dolar dan menyalip mobil truk di depannya. Pengemudi truk yang disalip membunyikan klaksonnya. Kemudian generasi kedua yang kaya keluar dari mobil. Berjalan dan memecahkan kaca spion truk itu dengan tongkat baseball. Pengemudi sangat marah dan ingin memberi pelajaran kepada pria itu. Tetapi istrinya yang tuli menasehati suaminya untuk tidak menimbulkan masalah. Istrinya memohon belas kasihan kepada pria itu. Namun pria itu terus menghancurkan lampu dan kaca depan mobil mereka. Seorang gadis di dalam mobil menjulurkan kepalanya, lalu membujuk dia agar melepaskan mereka. Hingga akhirnya membiarkan mereka berdua pergi. Pengemudi itu menatap sang pria dengan sangat sinis, hingga membuat pria itu tersinggung dengan tatapannya. Dia kembali mengemudikan mobil mewah di depan truk. Sengaja memaksanya untuk berhenti. Tempat ini berada di tengah persimpangan. Tempat di mana mobil berlalu lalang. Gadis itu bertanya apakah dia gila. Tiba-tiba gadis itu menoleh dan melihat ada mobil lain yang melaju ke arahnya. Generasi kedua yang kaya bergegas pergi untuk menghindarinya. Kedua pasangan itu melihat mobil yang melaju ke arahnya. Namun mereka tidak sempat menghindarinya. Melihat pasangan itu ditabrak oleh dua mobil. Sang gadis mencoba menghentikan pria itu. Tetapi generasi kedua yang kaya itu berkata, baru saja dia selesai berbicara, sebuah truk besar muncul di depannya. Kecelakaan pun terjadi. Mereka semua segera dibawa ke rumah sakit. Termasuk seorang pengemudi yang terluka sangat parah. Dr. Luo, dokter paling ahli di rumah sakit itu, segera menyelamatkannya. Setelah itu pengemudi terbangun. Namun tak lama kemudian pengemudi itu menutup matanya lagi. Alat menunjukkan detak jantung pengemudi telah berhenti. Dr. Luo melakukan tindakan dengan cepat pada pengemudi, hingga menggunakan defibrilator untuk menyetrum pengemudi. Namun denyut jantungnya tetap tidak kembali. Dr. Luo berangsur-angsur putus asa, dan pengemudi telah kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian, korban kecelakaan lain datang. Seorang wanita hamil. Melihat suaminya meninggal, dia menangis histeris dan pingsan. Dr. Luo segera memeriksanya. Dia mengeluarkan senter untuk memeriksa matanya. Lalu dia melihat layar komputer untuk memeriksa janinnya. Setelah itu dia segera cek perut wanita hamil itu. Wanita hamil itu harus segera dioperasi. Jika tidak, anak di perutnya akan mati bersamanya. Dr. Luo segera memerintahkan suster untuk memanggil ahli bedah dan dokter kandungan. Tetapi semua dokter sedang tidak bisa hadir. Tanpa berpikir panjang, meskipun Dr. Luo adalah bukan dokter ahli, dia tetap memutuskan untuk melakukannya sendiri. Untungnya Dr. Luo lahir dengan keterampilan medis yang sangat baik. Dia berhasil menangani wanita hamil itu dan memeras cairan di otaknya. Tetapi pada saat ini, generasi kedua kaya itu tiba-tiba masuk. Dia mengatakan pacarnya terluka dan dokter harus memeriksanya terlebih dahulu. Tindakan ini mengganggu dokter yang sedang menangani kepala wanita hamil. Tetapi generasi kedua yang kaya mendobraknya di luar. Dia mengatakan dia adalah anak dari pimpinan rumah sakit. Dia meminta dokter untuk menyelamatkan pacarnya terlebih dahulu. Dokter melihat laporan pemeriksaan pacar pria itu. Dokter melihat dia hanya memiliki goresan kecil di dahinya. Jadi dia berbalik untuk menyelamatkan wanita hamil itu. Namun pria itu tidak terima dan meraih tangan dokter itu. Dia memintanya untuk melihat lukanya terlebih dahulu. Dokter langsung marah. Generasi kedua yang kaya juga marah dan pergi dengan marah. Dokter mengabaikannya, dan kembali menangani wanita hamil itu. Dia memasukkan kateter ke dalam sepasang otak dan berhasil mengalirkan cairan di otak. Langkah ini harus selalu diperhatikan. Jika ada kesalahan sedikit saja, wanita hamil akan kehilangan nyawanya. Saat ini, direktur datang. Dia berkata wanita hamil itu harus ditangani oleh dokter ahli. Kamu keluar denganku dulu. Dr. Luo hanya bisa mundur. Dia menjelaskan bahwa ibu hamil harus segera ditangani. Dia harus menyelamatkannya tepat waktu. Kemudian, Dr. Luo mengikuti direktur ke ruangan lain.
di mana generasi kedua yang kaya sedang duduk dengan menyilangkan kaki di atas meja. Dr. Luo menghela nafas. Dia bertanya kepada pacar pria itu, apakah dia mengalami kesakitan? Gadis itu menjawab, tidak. Dr. Luo berbalik dan hendak pergi. Tetapi pria itu mengancamnya. 여기서 한 발자국만 더 움직이면 내가 책임지고 네 의사 생활 끝내줄 테니까 이 새끼야. Dr. Luo sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Selama tidak melakukan pelanggaran hukum kedokteran. Dr. Luo bergegas kembali ke ruang operasi. Dia melihat bahwa gelombang jantung wanita hamil itu telah berhenti. Suster mengatakan wanita itu kritis. Dr. Luo dengan cepat mengeluarkan defibrilator dan mencoba menyelamatkannya. Tetapi tidak merespons, dan dosisnya tetap tidak merespons. Dr. Luo secara pribadi menekan dengan tangannya. Sampai semua suster di sekitarnya menundukkan kepala. Dia terus berusaha menyadarkannya. Dr. Luo ingat bahwa sebelum suami wanita hamil itu meninggal, dia berjanji akan merawat wanita hamil itu dengan baik. Tetapi sekarang dia membiarkan kehidupan wanita hamil itu lewat di depan matanya. Serta anak yang belum lahir di dalam perutnya. Tidak lama kemudian, Dr. Luo duduk dengan sedih di sudut. Generasi kedua yang kaya itu tersenyum kejam. 과실로 환자가 사망을 하면 어떻게 되는 거야? 의사 면허 정지되는 거. 맞지? Sebelum Dr. Luo bereaksi, beberapa polisi berjalan ke arahnya. Dr. Luo ditangkap atas tuduhan menyebabkan pasien kehilangan nyawanya. Sungguh keterlaluan jika seorang dokter yang baik sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita hamil itu, lalu dikirim ke penjara oleh generasi kedua yang kaya yang melakukan banyak kejahatan. Beberapa tahun kemudian, Dr. Luo dibebaskan dari penjara. Sekarang dia bukan lagi Dr. Luo yang jujur seperti dulu. Dia tahu bahwa jika dia ingin balas dendam, pertama-tama dia harus mengandalkan kekuatan. Tujuannya adalah untuk membantu orang kaya wanita melarikan diri dari penjara terlebih dahulu. Tahanan lain makan makanan sederhana, tapi dia makan makanan enak. Setiap kali makan karena dia adalah wanita terkaya dan paling berkuasa di penjara. Tapi hari ini wanita kaya itu bertemu dengan seorang dokter misterius. Setelah itu dia membuang semua makanan di kamarnya. Dia hanya meminum obat khusus yang diberikan oleh dokter. Tidur hanya 2 jam sehari, dan memaksakan diri untuk tidur di air es ketika dia mengantuk. Yang lebih istimewa lagi, ia akan memakai celana yang berlubang, baju yang berlubang, dan topeng yang berlubang. Untuk berjemur di bawah sinar matahari hingga muncul bintik-bintik di tubuhnya. Saat malam tiba, wanita itu akhirnya mimisan. Dia tersenyum bahagia karena bisa keluar dari penjara lebih awal. Ternyata ada undang-undang di Korea Selatan bahwa seorang tahanan sakit parah, kemudian dia bisa dibebaskan. Dengan pembebasan bersyarat medis. Wanita kaya itu telah meminta bantuan banyak dokter. Tetapi mereka semua gagal untuk membuatnya berpura-pura sakit. Hanya Dr. Luo, yang memiliki IQ tinggi. Dia memberikan obat kepada wanita itu. Wanita itu meminum obatnya. Langkah terakhir pembebasan bersyarat untuk perawatan medis adalah menerima pemeriksaan menteri pidana. Dia tidak percaya bahwa wanita kaya itu akan benar-benar sakit. Tetapi wanita kaya itu benar-benar lemah. Dia mimisannya di tempat pemeriksaan. Kepala Departemen Medis memutuskan bahwa wanita itu anemia. Dia disarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi pihak lain masih menolak untuk melepaskan. Tiba-tiba wanita kaya itu kesulitan bernapas. Matanya memutih, dan dia pingsan hingga terjatuh ke tanah dengan keras. Akhirnya mereka segera membawanya ke rumah sakit. Seorang lelaki segera membawanya masuk ke dalam lift. Tiba-tiba pintu terbuka. Wanita itu keluar dengan menggunakan baju berwarna kuning dan rok. Ada beberapa dokter berdiri di sampingnya. Karena dia banyak uang, dia bisa membeli kebebasannya. Tapi wanita kaya itu sedikit kesal. Mengapa tidak ada wartawan yang mewawancarainya? Bawahan mengatakan bahwa karena peristiwa besar lainnya terjadi hari ini. Pria generasi kedua yang kaya dari kelompok terkenal ditangkap karena menggunakan narkoba. Dia dibawa ke penjara Seoul Barat.
Semua wartawan berlari untuk mewawancarainya. Wanita ini agak luar biasa. Ternyata Dr. Luo memiliki syarat untuk membantu wanita kaya itu berpura-pura sakit. Wanita kaya itu diharuskan menandatangani surat perjanjian. Dr. Luo pernah dijebak oleh generasi kedua yang kaya dan dipenjara. Sekarang dia ingin balas dendam. Tidak lama kemudian, pria generasi kedua yang kaya sedang duduk di dalam mobil menuju penjara. Tiba-tiba sebuah truk besar muncul di sebelah kanan. Melaju ke arah mobil mereka. Menggulingkan mobil mereka. Pria generasi kedua yang kaya berjuang untuk keluar dari mobil. Dengan salah satu tangannya yang penuh darah. Setelah itu ada mobil yang datang dari kejauhan. Orang yang turun dari mobil itu adalah Dr. Luo. Dr. Luo memegang tang besar dan berjalan dengan langkah yang cepat. Pria generasi kedua yang kaya mundur ketakutan. Tetapi Dr. Luo langsung memborgol tangannya. Kemudian memeriksa pria generasi kedua yang kaya dengan stetoskop. Dr. Luo mengatakan pria ini tidak akan kehilangan nyawanya. Setelah itu Dr. Luo melepaskan stetoskop dan berdiri. Pria itu tertawa. Detik berikutnya, Dr. Luo menusukkan jarum di bahu pria itu. Ini bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk membantunya dengan melakukan pertolongan pertama. Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini mati dengan mudah. Kemudian, Dr. Luo membawa pria itu ke rumah sakit terdekat. Dr. Luo ingin membantu menolongnya. Tetapi pria itu bersikeras menyuruh Dr. Luo pergi. Dia tidak mengizinkan Dr. Luo memberikan pertolongan. Setelah selesai, Dr. Luo berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, pria itu mulai muntah darah. Tekanan darahnya turun drastis. Mereka bergegas membawa pria itu untuk menyelamatkannya. Tetapi kondisi pria itu semakin buruk. Jadi semua orang harus memanggil Dr. Luo lagi. Dr. Luo berjalan perlahan. Ketakutan akan kematian benar-benar menyelimuti pria generasi kedua yang kaya. Akhirnya, dia meneteskan air mata. Begitu kata-kata itu jatuh, generasi kedua yang kaya menutup matanya. Tetapi jantungnya tidak berdetak. Segera, ibu dan saudara laki-laki generasi kedua yang kaya datang ke rumah sakit. Dr. Luo dengan tenang menyelamatkan pria itu. Dia benar-benar seperti dewa yang bisa mengendalikan operasi hidup dan mati orang lain. Setelah itu Dr. Luo keluar dari ruang operasi dan berhasil menyelamatkan pria itu. Setelah pulih beberapa lama, pria generasi kedua yang kaya dibawa ke penjara. Para tahanan lainnya meneriakinya. Pria generasi kedua yang kaya penuh dengan kesombongan. Amarahnya tidak berubah sama sekali. Dr. Luo turun dari belakang. Semua tahanan bersorak saat melihatnya. Ternyata Dr. Luo sebelumnya pernah dipenjara di sini. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi di sini. Sekarang dia adalah kepala departemen medis terbesar di kota ini. Kehidupan pria generasi kedua yang kaya baru saja dimulai.